Bapak Ibu semuanya. Selamat siang. Ya, izinkan pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Baik, sebelum memulai ke materi, saya berikan pertanyaan pemantik. Bapak Ibu silakan menjawab setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Setuju. Setuju semua ya? Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Sangat setuju. Sangat setuju. Baik, lanjutnya. Nah, dari pertanyaan pemantik tadi, kita akan mengupas materinya. Ada topik dalam eksplorasi konsep yang kebetulan ini ada di LMS. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi hukuman dan penghargaan atau restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, yaitu 5 posisi kontrol guru. Kemudian yang keenam, restitusi, yaitu segitiga restitusi. Baik, untuk disiplin positif di sini ada teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Glasser. Ada 4. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang keempat, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Benar atau tidak, Bapak Ibu? Betul. Nah, kemudian makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang ingin kita lakukan berdasarkan nilai-nilai yang ingin kita hargai. Kemudian untuk yang semua perilaku memiliki tujuan itu ada teori motivasi. Pada teori motivasi itu kita mengenal 3 motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Yang pertama, motivasi ekstrinsik itu untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan. Kemudian yang ketiga, motivasi intrinsik untuk menghargai diri sendiri. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal, yaitu kalau di kelas kita membuat keyakinan kelas. Kemudian ada 5 posisi kontrol guru maupun kepala sekolah di sini. Ada sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Kemudian dapat dijadikan sebagai teman, pemantau, serta manajer. Kemudian pada bagian segitiga restitusi, yang pertama sebagai pendidik atau sebagai kepala sekolah kita harus bisa menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Kemudian yang terakhir ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, kebebasan. Baik, untuk nilai-nilai kebajikan universal, di sini sebagai pendidik kita harus mampu menciptakan peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu tahu profil pelajar Pancasila itu ada berapa? Ada? Ada 6. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat
berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Yang keenam, kreatif. Jadi kita sebagai pendidik harus mampu menciptakan pelajar yang berkarakteristik profil pelajar Pancasila, yaitu ada 6 tadi. Kemudian ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama ada motivasi eksternal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh pertanyaannya biasanya yang kita berikan kepada peserta didik, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Terus kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kemudian yang ketiga, motivasi internal, yaitu tujuan disiplin positif untuk menghargai diri sendiri. Pertanyaannya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Kemudian ada kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kalau kita sebagai pendidik ingin mengubah peserta didik menjadi lebih baik, maka kita harus mengubah diri kita terlebih dahulu. Next. Kemudian ada teori yang selanjutnya, dihukum oleh pelanggaran, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang lain yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan ini menurut Alficon tahun 1993. Yang pertama ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian ada penghargaan menghukum. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian yang keempat, penghargaan tidak efektif. Yang kelima, penghargaan merusak hubungan. Keenam, penghargaan menurunkan kualitas. Ketujuh, penghargaan mematikan kreativitas. Dan kedelapan, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Baik, selanjutnya bentuk program kebajikan atau apresiasi yang dapat guru lakukan untuk mendidik peserta didik. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Di sini ada 5. Yang pertama, memberikan dukungan secara khusus pada peserta didik. Kemudian yang kedua, pemberian pengakuan secara pribadi. Kemudian pemberian pengakuan kepada semua murid, yaitu dengan cara bergantian. Kemudian yang keempat, memberi pengakuan secara konsisten. Dan yang kelima, fokus pada proses. Baik, di sini sudah ada contoh pengakuan apresiasi atau kebajikan. Ada pembuka, ada nilai kebajikan, dan ada situasinya. Yang pertama, untuk pembuka, kemarin saya perhatikan. Nah, nilai kebajikannya berarti nilai yang kita rasakan itu berarti ada rasa empati besar sekali, karena ada timbul pembuka perhatikan, berarti memperhatikan ya, berarti itu menimbulkan rasa empati. Kemudian pada situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Biasanya kalau ada murid baru pasti kita perhatikan dulu ya. Sebenarnya nggak hanya murid baru, murid lama pun sebagai pendidik pasti memperhatikan muridnya ya. Kemudian yang kedua, pembuka yang kedua yaitu saya menghargai, yaitu nilai kebajikannya itu menghargai itu termasuk ke dalam nilai kepedulian. Situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nah, kita memunculkan nilai-nilai kepedulian atau nilai saling menghargai agar peserta didik bisa dengan cara mengerjakan tugas kelompok bersama atau secara berdiskusi. Kemudian yang ketiga, ada terima kasih untuk melakukan sesuatu hal. Nah, itu untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab peserta didik. Kemudian situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, biasanya kalau di kelas
anak-anak pada mainan kertas sendiri, sebagai seorang guru biasanya memberi keyakinan kelas atau peraturan kelas, misalnya sampahmu adalah tanggung jawabmu, supaya peserta didik dapat meningkatkan rasa tanggung jawabnya masing-masing. Kemudian ada tindakan gurunya. Nah, itu termasuk hukuman atau termasuk konsekuensi. Jadi hukuman dan konsekuensi itu berbeda nih Bapak Ibu. Nah, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Termasuk hukuman. Kita harus bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Nanti ada. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan. Nah, sebanyak 2 kali, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya, hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman. Konsekuensi. Dan membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit mengikuti pelajaran PJOK. Konsekuensi. Nah, di sini ada perbedaannya. Tadi Bapak Ibu sudah bisa membedakan hukuman dan konsekuensi. Di sini sudah ada secara rinci perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Misalnya tadi ada disuruh push up, itu kan hal yang menyakitkan ya. Kemudian kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Kita harus sebagai murid pasti sudah membuat keyakinan kelas ya. Nah, harus sesuai. Kemudian yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Nah, kemudian yang konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Kalau kita memberikan hukuman ke anak, pasti ada rasa anak mempunyai kebencian terhadap si pemberi hukuman. Kemudian anak menghargai disiplin. Kalau konsekuensi tadi seperti mencoret-coret buku suruh mengganti. Nah, pasti kalau setiap anak menggunakan uang sakunya untuk mengganti. Jadi semakin anak diberikan konsekuensi, maka anak tersebut akan semakin menghargai disiplin. Kemudian hukuman itu bersifat paksaan. Kita memaksa anak harus melakukan. Kemudian untuk konsekuensi yaitu stimulus tanggapan atau stimulus respon. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, itu untuk hukuman. Untuk konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian untuk hukuman, konsep diri yang buruk. Untuk konsekuensi itu membentuk konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian untuk hukuman, anak itu pasti akan merasa marah dan dia mempunyai rasa bersalah, merasa dipermalukan dan merasa tak dihargai. Kemudian untuk yang konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Nah, di sini kemudian ada tentang identitas gagal untuk bagian hukuman dan identitas sukses di bagian disiplin. Jadi disiplin itu identitas suksesnya ada konsekuensi dan restitusi. Di sini saya tidak akan membaca semuanya, hanya beberapa. Untuk identitas gagal pada bagian hukuman itu, semua yang menyakitkan harus terjadi. Untuk bagian konsekuensi sesuatu harus terjadi dan restitusinya yaitu merupakan pilihan. Next.
proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut dosen. Ya, ada 9 ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak ketika diberi suatu konsekuensi, jadi anak itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi untuk restitusi itu sebagai pendidik itu membentuk karakter peserta didik, ya. Kemudian yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini ada langkah-langkah segitiga restitusi. Ini dalam memecahkan permasalahan peserta didik yang ada. Yang pertama itu ada menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nah, untuk yang menstabilkan identitas di sini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Contohnya, guru berkata seperti ini: berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga buat salah. Kita masih bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Kemudian bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Ya, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini contoh untuk menstabilkan identitas pada suatu permasalahan yang apabila terjadi pada peserta didik. Dan yang kedua, validasi kebutuhan, yaitu di sini tujuannya membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu power, freedom, love and belonging, fun atau survival. Nah, contohnya di sini guru berkata, apa kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Ya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Yang terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ini contoh pertanyaan yang diucapkan guru untuk memvalidasi kebutuhan peserta didik. Selanjutnya yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nah, di sini tujuannya anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, di sini keyakinan kelas biasanya peserta didik bersama guru kelasnya atau guru mapelnya membuat kesepakatan, ya, membuat kesepakatan
untuk menghasilkan suatu keyakinan kelas. Nah, apabila ada yang melanggar, contoh perkataan yang dikatakan guru seperti ini. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Ya, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Ketiga, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Di sini saya akan memberikan sebuah kasus praktik penerapan segitiga restitusi pada skenario kasus. Kasus yang pertama yaitu tidak fokus mengikuti pembelajaran. Nah, contohnya ini ada di kelas saya sendiri ya. Contohnya, Evan, siswa kelas 4 pada saat jam pelajaran matematika, ibu guru meminta anak-anak untuk mengerjakan latihan soal tentang pecahan. Semua murid terlihat serius mengerjakan, namun ketika ibu guru berkeliling untuk memantau pekerjaan anak-anak, Evan tampak sedang asik menggambar dan bukan mengerjakan soal latihan matematikanya. Kemudian skenario kasus yang kedua yaitu ketika anak tidak mengerjakan PR. Contohnya, Reni siswa kelas 4. Pagi itu ibu guru menanyakan apakah anak-anak sudah mengerjakan PR. Mereka tanpa kompak menjawab sudah mengerjakan, kecuali Reni. Dia tertunduk, tertanya, ternyata Reni lupa belum mengerjakan PR-nya. Nah, untuk dari kasus yang tersebut, kita sebagai guru tentunya kan tadi sudah membuat keyakinan kelas. Kita harus menanyakan keyakinan kelas apa yang telah disepakati ketika anak melanggar peraturan. Nah, itu gunanya untuk menciptakan budaya positif atau lingkungan yang positif ya, gunanya keyakinan kelas atau peraturan kelas tersebut. Nah, di sini ada keyakinan kelas itu dapat dibedakan menjadi dua ya, antara peraturan dan keyakinan kelas. Yang pertama, bagian peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu termasuk peraturan. Nah, keyakinan kelasnya anak itu dengan mengembalikan buku ke tempatnya itu menimbulkan atau menumbuhkan rasa tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nah, sifat karakter yang dapat dibentuk oleh anak yaitu untuk menghormati orang lain. Kemudian yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Di sini keyakinan kelas yang dibentuk adalah menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Di sini dibentuk suatu sikap yaitu keselamatan atau menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Nah, itu termasuk membentuk karakter atau keyakinan kelas yaitu kesehatan agar anak menjaga kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Nah, di sini dibentuk agar anak memiliki sikap sifat menghormati orang lain dan memiliki rasa bersabar. Kemudian gunakan masker. Di sini untuk kesehatan dan keselamatan. Kemudian yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Di sini untuk keselamatan dan keamanan. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, untuk bertahan hidup. Kemudian rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ada kesenangan, kebebasan dan penguasaan. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol sebagai pendidik maupun kepala sekolah. Di sini ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Ya, ada 5 ya Bapak Ibu ya. Ibu. Nah, contoh, saya akan memberikan contoh satu. Guru
menggardik atau menunjuk-nunjuk, kemudian itu termasuk ke dalam penghukum, ya, posisi penghukum. Menyindir itu juga termasuk ke dalam penghukum, menyindir, menyakiti, ya. Kemudian untuk membuat orang merasa bersalah, ini membuat peserta didik merasa bersalah, berarti berceramah dan mengatakan seharusnya, terus ibu kecewa, bapak kecewa, itu termasuk membuat orang merasa bersalah. Kemudian sebagai guru itu membuat alasan-alasan untuk muridnya, ya, sebagai teman, ya, guru sebagai teman itu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Jadi sebagai guru itu harus mampu sebagai orang tua di sekolah, tapi juga harus bisa sebagai teman. Kemudian yang keempat ada pemantau, yaitu menghitung dan mengukur sejauh mana peserta didik dalam perkembangannya di sekolah. Kemudian yang kelima sebagai manajer, yaitu mengajukan pertanyaan. Next. Nah, itu Bapak Ibu yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reni, tahukah kamu kenapa kamu dipanggil ke sini sama Bu Guru? Karena saya waktu pembelajaran matematika malah menggambar. Memangnya tadi tugas matematika kamu sudah selesai? Sudah Bu, sambil menunggu teman-teman selesai, aku menggambar. Kalau kamu melakukan hal itu tidak apa-apa, karena setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, tapi kita bisa mencari solusi kita bareng-bareng. Ya Bu. Nah, kamu pasti punya alasan kan kenapa kamu mau gambar ketika pelajaran matematika tadi? Saya bosan Bu, bingung, sudah selesai menggambar, teman-teman telah gambar, tapi saya selesai sambil menggambar, saya nungguin teman-teman. Oh begitu. Jadi teman-teman kamu tadi sudah selesai menggambari, sudah selesai mengerjakan matematikanya ya? Berarti kamu tadi bingung nunggunya sampai mau ngapain? Ya udah. Tapi kamu ingat apa tidak kalau kamu punya keyakinan kelas? Ingat Bu. Ingat. Kamu melakukan kesalahan apa tidak? Apakah kamu mengingkari keyakinan kelas kita? Ya. Kira-kira kalau temanmu sudah selesai mengerjakan matematika dan kamu juga sudah selesai, ataupun temanmu belum selesai, kalau kamu sudah selesai berarti kamu harus nungguin, tidak boleh menggambar sendiri, kamu harus memeriksa pekerjaanmu ya. Baik. Jadi kamu harus memanfaatkan waktu. Baik Reni, kamu sudah menemukan solusi permasalahan kamu. Nah tadi kamu kan suka menggambar ya. Nah kamu bisa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler menggambar besok hari Sabtu pulang sekolah, ataupun kamu mengasah kemampuan kamu ketika pelajaran seni budaya ya.
mengerjakan? Haikal kenapa? Mengerjakan PR, Bu. Kenapa kamu dipanggil menghadap Bu Guru? Karena saya tidak mengerjakan PR. Tidak apa-apa, Bu Guru juga pernah lupa tidak membawa dompet ketika mau belajar. Nah, tapi kamu lupa tidak mengerjakan PR, pasti punya alasannya. Kemarin saya pulang sekolah langsung mulai jadi tidak mengerjakan PR. Kamu kelelahan ya, sehingga lupa tidak mengerjakan PR. Tapi kalau kamu tidak mengerjakan PR, kira-kira kamu melanggar keyakinan kelas atau tidak? Ya, saya melanggar keyakinan kelas. Saya tidak disiplin dan tidak bertanggung jawab. Nah, jadi kamu sadar kalau kamu tidak mengerjakan PR, berarti kamu sudah melanggar disiplin dan tidak bertanggung jawab. Lalu bagaimana kamu memperbaikinya? Pulang sekolah langsung mengerjakan PR. Jadi mulai kapan kamu memperbaiki kesalahanmu? Hari ini, Bu, saya akan Lebih apa? lebih bertanggung jawab. Iya, bagus. Jadi kita harus selalu memperbaiki kesalahan kita